Haleluya. Setelah beberapa minggu ini kami diberkati dengan lagu Be With You, karena Tuhan mau pakai kita untuk lebih naik lagi. Istri saya akan nyanyikan lagu ini, kita semua akan nyanyi sama-sama. Mari kita terus dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Dia. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan cuma apa segalanya dalam hidup kami, bahwa kami lebih lagi mendekat kepadamu ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Savior of my soul, I can find in you like a small moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in to storm and raging sea. Faithful, you're my God.
keberadaanmu hari-hari ini. Engkau dalam keadaan terhimpit, tersesat, sepertinya engkau dalam lembah kekelaman. Tapi dengar, di lembah kekelaman itu Yesus ada buat engkau. Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan. Dia ada buat saudara dan saya karena Dia Allah yang setia. Dan waktu kita angkat tangan, kita katakan, Tuhan, ini hidupku Tuhan, aku persembahkan buat Engkau dalam apapun keberadaanku. Dan aku percaya Tuhan, tangan-Mu yang akan menopang kami. Tuhan ada buat saudara dan saya. Biarlah di hari-hari ini dunia makin sulit, apapun yang menjadi pergumulan masalah kita mau katakan, God, draw us deeper. Bawa kami lebih lagi dekat dengan Engkau. Bawa kami lagi bersama dengan Engkau ya Bapa. Lord, I live to worship You, my Jesus, You're the only one for me. Nothing will ever take Your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor You, and I long to bring my life in offering. Take me higher, show me deeper. I give all to be with You. Saudara, pujian ini kami hidupi. Kalau saudara tahu, minggu lalu saya cerita ya, saya masuk emergency 4 kali, pada jam ini sekali. Ternyata itu belum cukup saudara. Di minggu ini kami terus diproses oleh Tuhan. Hari Kamis Pak Benny punya mimisan berdarah. Tiba-tiba saudara, 22 tahun dia di Amerika gak pernah ngalami seperti itu. Dia alami itu saudara ya, 2 kali saudara, ngocor darahnya saudara. Nggak tahu kenapa tiba-tiba abis FPT, abis nyembah Tuhan dia ke toilet, tiba-tiba dia mimisan gitu saudara, 2 kali ngocor. Saya pikir oke, selesai. Besoknya dia kesini bersama dengan Pak Glenn, lihat roof di atas saudara, pulang ngocor lagi saudara, 2 kali ya, berturut-turut hari itu. Hari Sabtunya saya pikir dia nggak lagi saudara, ternyata malamnya saudara, ya dia mimisan lagi saudara, di bantal itu banyak darah itu saudara ya. Kemarin pulang abis ambil obat buat Jesslyn ya saudara, karena anak saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hari Kamis Jumat dia, mami pusing diisi, panas tuh enggak saudara, tapi pusing katanya ya, sempat muntah juga. Pulang sekolah hari Jumat gitu saudara ya, nggak kuat deh, nggak kuat. Akhirnya di tengah perjalanan dia muntah juga saudara ya, sampai hari ini dia pusing saudara. Tapi tadi saya bangun saudara ya, saya juga batuk flu gitu saudara, saya tes COVID, oh negatif, puji Tuhan, berarti cuma aja. Saya bangun, saya berangkat gitu ya saudara. Harusnya saya hari ini pimpin pujian ya saudara ya, tapi saya nggak bisa. Kenapa? Anak saya bilang, Mom, I cannot, aku nggak bisa berangkat ke gereja, Mom, aku pusing, Mom, aku mau mual, Mom. Saya berkatakan, enggak, Jason sehat, Jason kuat. Di kamar mandi saya katakan, Tuhan Yesus kuatkan aku, sumber kekuatan. Aku mau bangkit. Di hari Minggu aku mau cinta Tuhan lebih dari segalanya. Mau masalah pergumulan apapun datang, sakit penyakit apapun yang datang, aku perkatakan keluargaku lebih dari pemenang. Aku menang. Segala serangan kuasa iblis, sakit penyakit, aku patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Devil, kau kalah. Jadi aku percaya, to storm and raging sea, I believe that God is faithful. Lewat badai pergumulan hidup, aku tetap mau percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang setia. Sekalipun ada di lembah air mata, sekalipun ngadapin proses, sekalipun berat buat daging, tapi aku mau tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Hari Minggu aku mau tetap datang sama Tuhan. Aku mau melayani Allahku yang setia. Aku mau menyembah Allahku yang setia. Karena aku tahu dalam lembah kekelaman sekalipun Dia tidak pernah tinggalkan kita saudara. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini,
mau pergumulan ekonomi kah, keluarga kah, apapun, jangan izinkan dunia ini curi hati kita. Tapi biar kita semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan, semakin kuat sama Tuhan. Yang mau tepuk tangan, mari sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, mari sama-sama bangkit berdiri. Katakan, Lord, I live to worship you. Lord, I live to worship you. My Jesus, you're the only one. God, I miss that you're who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to breathe my life. Take me high. Look at the yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Mari angkat kedua tangan kita, and I need to worship you. Demi ada buat Engkau Tuhan. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you. Yes, Lord. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan kita sama-sama nyanyi. And now live to worship you. Yes, Lord, Engkau hadir Tuhan. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Engkau penyelamat kami Tuhan, Engkau segalanya buat kami ya Tuhan. Engkau kecintaan kami ya Allah. Buat Tuhan kita yang dahsyat. Ku mau cinta Yesus. Nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam. Siapa mau cinta Yesus? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari jemaat katakan, ku mau cinta Yesus
Father. There is no place like your presence. We feel your anointing in this place. We welcome you Holy Spirit. Selamat datang Roh Kudus di tempat ini. Engkau yang akan menjamah kami, mengurapi kami. Bapak Ibu Saudara boleh angkat tangan kita katakan, jamah aku ya Tuhan. Pulihkan aku yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang berbeban berat lepaskan. Roh Kudus jamah aku, kuatkan aku ya Tuhan. We need you Lord, we need you Lord, we need you Lord, we need you Lord. Terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini. Kami berterima kasih. Biar Engkau menjamah, mengurapi, menjamah setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kebenaran-Mu menguatkan hati kami. Sehingga waktu kami datang gak sama saat kami pulang. Karena kami dijamah, diberkati, diurapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang ajaib. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Terima kasih. Haleluya. Ada beberapa jemaat yang baru datang dan sampai Philadelphia minggu ini. Ya, boleh kita tanya yang baru sampai Philadelphia minggu ini dan merasa kedinginan sedikit nggak apa-apa. Boleh lambaikan tangan. Welcome. Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Sampai juga yang ada di Zoom. Salam Ibu Lilis dari Cibitung, Bekasi, Pak Duko dari Madiun, Tante Elis, Dr. Tommy dari Chicago, Cik Wen dari Virginia, saya tadi lihat juga Marcella dari Virginia, Rohendra dari Kelapa Gading, Tante Ida dari Lansdale, iPhone ini siapa ya? Saya guessing aja, iPhone dari Iowa. Nah, welcome. Semua yang ikut Zoom juga welcome, yang ada di YouTube juga welcome. Kita semua sedang hybrid, kita dijamah Tuhan. Yang di Zoom merasakan hadirat Tuhan, lambaikan tangan yang di Zoom. Wow, walaupun di Zoom mereka juga merasakan hadirat Tuhan. Kami juga merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan menguatkan kita, firman Tuhan meneguhkan kita. Mungkin istri saya boleh ngajar sekolah minggu, Grace boleh menerjemahkan, karena Pak Hera hari ini nggak ada. Haleluya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. For God, nothing is impossible. Bagi Tuhan semuanya mungkin. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Mari bersama-sama kita lihat Keluaran pasal 16. Grace mohon ditampilkan di PowerPoint yang belakang, so that everybody will know. Oke. Keluaran pasal 16, Bapak Ibu Saudara, PowerPoint. Mohon, terima kasih. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita coba baca beberapa ayat saja. Siapa percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil? Amin. Oke. Baik. Keluaran pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Puji Gusti. Thank you. Mau anak-anak kecil, you're going to have a good time upstairs, second floor. Kasih kesempatan ya sambil baca, kita buka Alkitab kita, let them go upstairs. Haleluya. Amin, amin. Oke. Ya, yang di Zoom kita kasih kesempatan anak-anak lagi naik ke atas. Ya, sekitar 20 mereka yang lagi naik ke atas. Ya, oke. Baik, Keluaran 16. Sudah ketemu Keluaran 16 ayat 1 sampai 4? 4 ayat saja. Oke, baik, kita baca sama-sama. Terima kasih. Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Mana Sabat, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat kedua dikatakan begini, di padang gurun, ia bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ayat yang keempat, ayat terakhir dikatakan begini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa semua kita mungkin 90% di sini familiar dengan ceritanya bagaimana bangsa Israel dituntun dari Mesir menuju tanah perjanjian. Dari tanah perbudakan, tanah yang gak cukup, sengsara, susah, dibawa ke tanah perjanjian yang begitu penuh dengan susu, madu, dan anggur. Sudah ada perbedaan yang mencolok. Kalau Bapak Ibu Saudara, maaf, kalau Bapak Ibu Saudara pergi ke timur, Israel kayak mungkin LA gitu, keren. Padahal cuma dibatasin berapa meter saja. Nah, itulah yang terjadi bahwa Tuhan mau bangsanya itu nggak hanya di Mesir, tetapi dia dibawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu, madu, dan anggur. Dan saya percaya gini Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu tidak hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi kita orang yang percaya. Katakan amin. Waktu kita dibawa datang dari Indonesia, kita dibawa datang dari tempat asal kita. Mungkin di sana kekurangan, di sana struggle, nggak cukup. Tapi saya percaya waktu saudara dibawa Tuhan ke sini, berdoalah bahwa ini akan menjadi tanah perjanjian bagi kita. Di tempat ini seperti bangsa Israel, di tanah perjanjian mereka diberkati dengan susu, madu, dan anggur. Kita percaya di tempat yang baru ini, di mana Tuhan menempatkan saudara, saudara akan diberkati, anak cucu saudara akan diberkati, nggak pernah kekurangan lagi, dan Tuhan menjadikan engkau berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Makanya kita tadi bernyanyi, kamu diberkati, kamu diberkati. Kamu diberkati. Kasih tahu kanan kiri bilang, kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati. Siapa yang mau diberkati? Angkat tangan. Yang nggak mau, haleluya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Bagaimana kita menghadapi yang namanya krisis. Nah, saudara, sebelum Israel itu sampai ke tanah perjanjian, dari Mesir ke tanah perjanjian, itu mereka di padang gurun 40 tahun. Ya, saudara-saudara, 40 tahun. Mari katakan bersama-sama 40 tahun. Nah, ini padang gurunnya, saudara. Nah, mereka ada di padang gurun 40 tahun. Saudara, di padang gurun itu panas. Di padang gurun itu kering. Di padang gurun itu nggak ada kehidupan. Di padang gurun, nggak ada orang jualan. Di padang gurun nggak ada Burger King, McDonald, apalagi Jakarta Cafe atau Sky Cafe, nggak ada, saudara. Yang ada kering, kerontang. Siapa yang pernah ke padang gurun? Pernah lihat padang gurun? Lewat padang gurun? Saudara, semuanya kering. Nah, padang gurun adalah gambaran kesulitan, persoalan, tantangan yang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa Israel. Jadi saudara, selama 40 tahun mereka di padang gurun. Muter-muter, saudara. Mana ini tanah perjanjian? Mana ini janji Tuhan? Mereka muter, belok kanan, belok kiri, kemah lagi, muter lagi. Padahal, saudara, secara geografis, kalau kita naik bis dari Mesir ke tanah Israel, itu cuma 3 jam, saudara. Paling lama 4 jam. Tetapi di kitab Keluaran dikatakan bangsa Israel 40 tahun. Katakan 40 tahun. 40 tahun di sini. 40 tahun di padang gurun. 40 tahun dalam keadaan yang sulit.
Nah saudara, di padang gurun tuh mereka bertanya begini sama Musa. Apakah kami bisa hidup di padang gurun? Jangan-jangan kita mati di padang gurun. Karena di padang gurun tuh kalau siang panas, kalau malam dingin. Orang Surabaya ngomong dingin, panas gitu ya saudara. Karena ekstrim. Mereka bertanya, ngapain harus ke padang gurun? Apakah nggak ada kuburan di Mesir? Lebih baik kan mati di Mesir, ada kuburannya. Orang bisa lihat, anak cucu kita bisa mungkin datang ke kuburan. Tapi kalau mati di padang gurun, siapa yang akan nengok kita dan sebagainya? Mereka protes sama Musa. Nomor 3, sampai kapan kita di padang gurun? Sebatas mata melihat kok jauh banget, gak ada kehidupan. Sampai kapan? Where is the end? Kapan selesainya? Berapa jauh, berapa lama di padang gurun? Israel protes sama Musa. Dikatakan begini, jangan-jangan di Mesir lebih enak. Yuk balik aja ke Mesir deh. Ngapain sih Musa? Tanah perjanjian, mana buktinya? Jangan-jangan Tuhan gak bersama kita lagi. Jangan-jangan tanah perjanjian cuma dongeng, cuma janji. Lebih baik kita balik saja. Nah saudara, hari-hari ini banyak orang yang tanya begini, Pak, kalau krisis terjadi, saya dapat laporan, saya tanya, Cik kenapa nggak ke gereja? Pak udah nggak kerja 3 minggu. Maaf ya, nggak memberikan kabar yang negatif, baru yang baru datang gitu ya. Ada yang cuma kerja sehari Pak, hari Minggu harus kerja. Krisis Pak. Apa kita bisa bayar kos-kosan ya Pak nanti ya Pak ya? Atau cukup enggak ya? Saya ketemu beberapa, ngomong aja agent yang ngomong, Pak turun 60-70%. Ada beberapa bisnismen juga berkata omset kami turun dan sebagainya. Ya, tapi kita nggak boleh negatif. Kita akan belajar. Apakah krisis ini akan berkelanjutan sampai kapan krisisnya, Pak? Kira-kira sampai Ukraina dan Uni Soviet selesai perang? Sampai kapan? Jawabannya, wopu ceto, nggak ngerti. Oke ya. Alright. Nomor 3, sampai kapan kita di padang gurun? Sampai kapan Pak kita kerja? Biasa kerja 7 hari, seminggu. Ya overtime, $100 per hari. Sekarang Pak, boro-boro 1 hari seminggu. Paling top 3 hari seminggu. Sampai kapan? Jangan-jangan Indonesia lebih baik. Pulang deh ke Indonesia. Siapa suruh datang Philadelphia? Siapa suruh datang Philadelphia? Lebih baik pulang Indonesia. Jangan-jangan di Indonesia lebih baik. Itu yang Israel bilang. Jangan-jangan Mesir lebih baik. Jangan-jangan di Mesir lebih keren daripada ke tanah. Musa ngapain engkau? Apakah Tuhan masih sayang aku? Kalau Tuhan sayang aku, kalau Tuhan bersama aku, kenapa aku nggak kerja Pak? Kenapa aku kok kekurangan Pak? Kenapa kok nggak ada berkat? Bapak Ibu Saudara, pertanyaan-pertanyaan ini sama juga yang dialami oleh bangsa Israel. Apakah di Mesir tidak ada kuburan? Apakah Tuhan bersama kita? Sampai kapan padang gurun terjadi? Sampai kapan ada di sini? Bapak Ibu Saudara, kita berkata sampai kapan krisis akan berkelanjutan? Sampai kapan kita akan mengalami pergumulan ini dan selesai? Jangan-jangan pulang ke Indonesia jauh lebih baik. Semua pertanyaan itu saya beritahu valid. Pertanyaan itu nggak salah. Tapi mari kita belajar bersama-sama. Ternyata di padang gurun, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dia sanggup pelihara kita. Dia sanggup tolong kita. Seperti Tuhan menolong bangsa Israel dan akhirnya sampai tanah perjanjian. Saya berdoa, setiap kita jemaat Nations Worship, ya ada di onsite dan online. Krisis apapun yang terjadi di tahun 2023, kesulitan apapun yang terjadi, kalau Israel bisa melewati padang gurun dan sampai tanah perjanjian, saya percaya kita semua di tempat ini pasti akan sampai tanah perjanjian. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Kurang keras, katakan bersama-sama. Badai pasti berlalu. Saya mau beritahu,
nggak selamanya kita akan ada di padang gurun. Nggak selamanya kita akan mengalami namanya panas, kering, kerontang. Nggak selamanya. Karena bersama dengan Tuhan janjinya, kita akan dibawa kepada tanah perjanjian. 3 hal yang saya mau sharing hari ini. Apa yang harus kita lakukan saat kita ada di padang gurun? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jangan jauh dari Tuhan. Poin yang pertama yuk kita katakan bersama-sama, kita baca 1, 2, 3. Jangan jauh apa? Dari Tuhan. Kurang keras, kelihatan nggak? 1, 2, 3. Jangan jauh dari Tuhan. Keluaran 14 ayat 24 dikatakan begini. Waktu bangsa Israel sedang ada di padang gurun, Tuhan itu menuntun mereka lewat tiang awan dan tiang api. Kalau sudah baca di Keluaran 14, Tuhan menampakkan diri, menuntun bangsa Israel itu, bagian sini ada tiang api, bagian sana adalah tiang awan. Saya nggak bisa beri contoh, anggaplah ini tiang awan dan tiang api. Saudara, waktu Israel sedang di padang gurun, Tuhan memberikan tiang awan dan Tuhan juga memberikan tiang api. Penyertaan Tuhan sempurna. Pak, apa sih gunanya tiang awan? Ini tiang awan, ini tiang awan. Waktu tiang awan bergerak, bangsa Israel bergerak. Waktu tiang awan belok ke kiri, bangsa Israel belok ke kiri. Pokoknya ikut tiang awan saja. Semasa mereka ikut GPS-nya Tuhan tiang awan, mereka nggak kesasar, dilindungi. Kalau malam mereka ikut tiang api, kelihatan sudah jelas. Itu seperti senter, seperti penerangan. Nah, artinya gini loh Bapak Ibu Saudara. Tiang awan itu juga berlaku atau berfungsi sebagai AC, air condition. Loh kok bisa Pak? Bapak Ibu Saudara, seperti tadi kita sampaikan, di padang gurun itu kalau siang panas luar biasa. Saya pernah naik bus dari LA ke Arizona, desert Arizona, itu 120 derajat Fahrenheit. Saudara, telur dikasih di aspal selama 1-2 menit, itu udah mateng, nggak perlu direbus. Saudara. Orang tuh kalau keluar bilang ini, harus bawa air. Nggak boleh di luar lebih dari 15 menit, pasti dehidrasi. Saudara betul, saya coba udah bawa air. Begitu keluar dari mobil, itu kayak masuk dalam open panggangan, saudara. Karena waktu itu 117 derajat Fahrenheit di desert Arizona. Saya nggak pernah lihat di Philadelphia 100, paling top mungkin 92 ya. 92, 93. 117, itulah padang gurun. Bapak Ibu Saudara, saudara bisa bayangkan. Jumlahnya bangsa Israel yang jalan di padang gurun ini, yang kecil-kecil ini, tidak sedikit. 2 juta. Gimana mereka bisa survive? Karena ada tiang awan. Mereka berlindung. Kalau bahasa Surabayanya, delik, berlindung. Jadi Tuhan dengan setia kasih tiang awan. Sehingga mereka berlindung di tiang awan ini. Tiang awan itu seperti AC. Mereka nggak kena panas terik matahari. Mereka nggak kebakar. Mereka nggak dehidrasi, kehausan. Karena tiang awan itu menutupi mereka, menuntun mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka amin dan aman. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang dahsyat. Malamnya keren. Tiang awan berubah menjadi apa? Tiang api. Siapa yang di rumahnya hari ini pakai heater, angkat tangan. Yang heaternya 75, angkat tangan. 72. Saudara, padang gurun kalau malam itu dingin. Kira-kira Israel dilindungi pakai apa? Tiang api. Tiang api itu heater bagi bangsa Israel. Sehingga orang Israel nggak kedinginan. Orang Israel dekat dengan Tuhan. Maka mereka hangat, kuat, dan tidak mati. Cuma satu hal aja. Gimana bangsa Israel bisa kedinginan, kepanasan, atau mati? Kalau mereka jauh dari tiang awan dan tiang api. Kalau ada yang berkata, aku hari ini nggak perlu tiang awan, tiang api deh, aku mau jalan sendiri. Jalan sendiri menjauh dari tiang awan dan tiang api. Kira-kira kuat nggak? Kira-kira mampu nggak?
Kuncinya adalah supaya mereka tetap bertahan, mereka harus dekat dengan tiang awan dan tiang api, berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga di padang gurun sekalipun mereka tidak kedinginan, mereka tidak kepanasan, karena Tuhan memberikan kehangatan dan perlindungan yang sempurna. Ini loh kuncinya Bapak Ibu Saudara. Siapapun presidennya nanti, entah itu Opa Biden, atau Opa Trump, atau Anies Baswedan, apapun gejolaknya, asalkan kita dekat sama Tuhan, asalkan kita nggak jauh sama Tuhan, janjinya perlindungan Tuhan sempurna bagi hidup kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Kami pernah ngalami tahun 2008, 2009, waktu Mr. Bush perang dengan Irak, Amerika. Kota Philadelphia ini sangat berat waktu itu. Masih ingat kita gereja kasih sembako tuh beras, indomie, telur. Hampir 100 kresek setiap minggu. Orang Indonesia dari Walgreen ya, susah. Saya masih ingat dulu nggak ada namanya online tiket, beli tiket itu jarang banget, sulit di internet. Semua barang-barang belinya ke Chinatown, beli tiket. Saya cek karena tukang tiketnya kenal baik satu kampung. Cik, minggu ini pulang berapa? Minggu ini yang pulang 52 orang. Waduh. Minggu ini yang pulang berapa? 300 orang, Pak. Bulan ini yang berapa? 500 orang. Saya masih ingat, saudara. Orang Indonesia dulu saya kasih tahu di sini itu sekitar 12.000. Gara-gara krisis ekonomi tinggal 5.000, saudara. Tapi puji Tuhan ini nambah lagi, haleluya. Apalagi dari Singkawang, tambah 3.000 orang dari Singkawang katanya, haleluya. Enggak guyon saja. Nah, saudara, saya percaya, gini loh saudara, enggak peduli balik ke Indonesia, ke Amerika, dimanapun. Kuncinya nih begini, bukan siapa presiden. Maka Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Dia akan memberi. Jangan jauh dari Tuhan. Oke, tes. Pak, saya nggak dapat kerjaan, makanya saya cuti dulu Pak, nggak ke gereja. Jujur, saya juga bingung. Justru kalau kita perlu pertolongan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Katakan, hanya dekat Allahku, rasa tenang. Jadi kuncinya, apapun yang kita alami, krisis apapun yang kita hadapi, kalau kita dekat dengan Tuhan, ada damai, ada sejahtera, ada penyertaan, ada kasih karunia, ada perlindungan, ada sukacita yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Intinya adalah Tuhan akan menjadi jaminan satu-satunya atas hidup kita. Katakan amin. Makanya kita tadi nyanyi, ku mau cinta Yesus apa? Selamanya. Tenan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Malaikat ini lihat, meskipun silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Apa? Dari surga malaikat lihat, walaupun badai silih berganti, baru kena snow apa 10 cm aja. Sorry Pak, nggak ke gereja Pak, karena snow Pak, ya kan? Lagu walaupun badai silih berganti, ya baru di bawah 0 derajat, izin Pak, lagi ucok encok gitu saudara. Ya, Bapak Ibu saudara, kita berdoa.
apapun yang terjadi, ku tetap cinta Yesus selamanya. Karena dia jaminan atas hidup kita. Jadi mari kita mendekat sama Tuhan, semakin dekat lagi sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan, kemampuan, karena enggak ada lain yang bisa menjamin hidup kita, hanya Tuhan. Salam kanan kiri, bilang dekat sama Tuhan ya, dekat sama Tuhan ya, dekat sama Tuhan. Kasih. Nomor 2. Dalam keadaan apapun, mari kita belajar untuk terus mengucap syukur dan hidup dalam doa. Saudara, di Keluaran 16, Israel protes. Israel demo sama Musa. Musa, kami lapar. Ini udah hari ke-15. Ya, semua perbekalan yang kami bawa dari Israel sudah mau habis. Jangan-jangan kami mati di padang gurun. Jangan-jangan kami nggak survive di padang gurun. Musa doa sama Tuhan. Tuhan bicara begini sama Musa. Kasih tahu Israel besok pagi, bangun pagi suruh doa semua. Bangun pagi suruh doa. Setelah mereka berdoa suruh buka kemah. Jangan keluar kemah dulu. Doa dulu pagi. Bangun doa dulu mereka. Suruh doa. Saudara, setelah mereka berdoa dia buka kemah. Ternyata dari surga turunlah roti mana. Di surga ada pabrik roti yang tidak pernah expired, fresh, lebih enak rotinya dari roti Chinatown. Amin, haleluya. Saudara-saudara, fresh from heaven. Mereka makan happy. Beberapa orang ngomong, lah kok cuma roti toh, gak enak dong. Mana ada dagingnya? Saudara, Tuhan tidak kurang kreatif. Tuhan kirim burung puyuh, daging diberikan kepada bangsa Israel. Tapi ini kuncinya. Waktu mereka bangun pagi, mereka berdoa, berserah sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan waktu mereka buka kemah, maka semua makanan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang dicintainya. Setuju katakan amin. Jadi waktu mereka pagi hari yang pertama mereka lakukan adalah berdoa, mengucap syukur, maka Tuhan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa. Bahkan Tuhan berkata begini, ajar umatku berkata, Yesus berkata, berikanlah kami pada apa? Hari ini apa? Makanan kami yang apa? Secukupnya. Karena setiap pagi mereka harus doa dulu, baru makanan tersedia. Tuhan nggak pernah ngajarin, berikanlah pada minggu ini makanan kami yang secukupnya, atau berikanlah pada bulan ini makan kami secukupnya. Kalau saudara berdoanya, berikanlah pada minggu ini, jangan-jangan doanya cuma sekali, minggu ini dok sekali. Nanti doa lagi apa? Minggu depan. Jangan-jangan kalau berkatnya, berikanlah berkat pada bulan ini secukupnya. Saudara diberkati, saudara doa lagi apa? Bulan depan. Makanya Tuhan berkata, berikanlah pada apa? Hari ini. Supaya waktu mereka bangun pagi, mereka sembah Tuhan, berdoa, buka kemah, diberikanlah roti mana burung puyuh. Bapak Ibu Saudara, yuk kita cek and recheck. Waktu saudara bangun pagi, siapa yang saudara cari dulu? Handphoneku mana? Handphoneku mana? Handphoneku mana? Sayang, mana handphoneku? Saudara kehilangan handphone seperti perang dunia ketiga, saudara. Kayaknya saya posting wajah saya yang paling keren 20 tahun yang lalu, waktu masih kinyis-kinyis wajahku. Tak cek yang like berapa. Cek dulu. Semua bingung dengan sosial media. Nggak salah. Kita buka sosial media dan sebagainya. Tapi ingat saudara, Yesus yang harus jadi nomor 1 dalam hidup kita. Karena di tengah krisis ini, di padang gurun kita belajar dari bangsa Israel. Detik pertama, senit pertama, waktu kita bangun. Yuk kalau boleh kita doa dulu. Tuhan terima kasih buat hari ini. Aku mau berangkat bekerja. Mau pergi ke Exxon Miller, ICS, apalagi folding. Dulu saya kerja di roti setan, rotinya lari-lari kayak setan. Untungnya pabriknya yang punya bukan setan, saudara.
Wah, saya mau pergi. Ada loh dulu. Ini saya kasih tahu, maaf. Dulu ada seorang ibu bangun pagi berdoa. Dan dia ditaruh Tuhan untuk telepon bosnya. Bos, kalau boleh aku kerja di second shift dulu, bos. Second shift dulu, bos. Rasanya nggak enak. Waktu dia doa, oke, bosnya kasih tahu. Oke, kamu boleh second shift. Apa yang terjadi, saudara? Waktu dia jalan second shift, dia dapat approve second shift, temennya yang berangkat, saudara-saudara, temannya yang berangkat diberhentikan oleh petugas imigrasi, dan satu big van pagi itu diambil semua. Tapi puji Tuhan, ibu ini ikut perasaan, ikut Roh Kudus bicara sehingga dia selamat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, waktu kita berdoa, Tuhan akan melindungi kita. Katakan amin. Saya kasih tahu tadi malam, jangan-jangan supirmu lagi ngantuk. Karena tadi malam mereka judi dan kalah. Nyetirnya ngacok-ngacok, nyerempet-nyerempet. Makanya bangun pagi-pagi harus doa supaya kita dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Jangan-jangan saudara waktu jalan di perempatan ada orang mabuk, teler, diserempet dan sebagainya. Oleh sebab itu, the first thing in the morning. Ayo kita cari Tuhan. Ayo kita datang sama Tuhan. Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau gunung batuku. Engkau kekuatanku. Berkati aku, lindungi aku, anak-anakku, istriku semua. Supaya perlindungan Tuhan sempurna bagi kita. Katakan amin. Saudara yang punya anak-anak kecil di sekolah. So many virus sekarang ada di sekolah. Di sekolahnya Jessin, udah gurunya sakit, anaknya sakit, ini semua. Ayo kita bangun pagi-pagi, doakan anak-anak kita. Anak-anakku dilindungi, disertai Tuhan. Aku mau ngandalin Tuhan, aku berserah sama Tuhan. Hari ini aku percaya keluargaku, pekerjaanku, anak-anakku dilindungi. Sebab berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan terjadi atas hidupnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Hanya Yesus. Jadi yang pertama tadi dekat sama Tuhan. Yang kedua, supaya bangsa Israel tetap bisa makan dan minum dilindungi Tuhan. Setiap pagi mereka cari Tuhan. Nah, setelah saudara berdoa, saudara baca firman, saudara berangkat kerja, sambil berangkat kerja, lihat Facebook, lihat email, lihat yang lain. No problem, boleh-boleh saja. Tapi mari kita cari Tuhan, cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang setuju katakan, amin. Terakhir, supaya kita bisa dilindungi disertai Tuhan, kita harus belajar untuk rendah hati. Yuk kita baca sama-sama, katakan rendah hati. 1, 2, 3. Rendah hati. Firman Tuhan berkata begini, Yakobus 4 ayat ke-6. Tuhan itu menentang orang yang congkak, tetapi memberikan anugerah kepada orang yang apa? Rendah hati. Jadi kalau kita congkak sombong, kita akan menentang Tuhan. Kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Tuhan gak suka kita congkak sombong. Tetapi Tuhan suka kita ngandalin Dia, rendah hati. Setiap hari berdoa, berlutut, minta pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, gereja kita suatu saat pernah melayani di Celeroy, di Pittsburgh, tahun 2011 sampai tahun 2013. Jadi selesai ibadah kayak gini, saya langsung nyetir ke Pittsburgh 4,5 jam. Karena di sana ada pabrik makanan pesawat, ada 200 orang Indonesia kerja di sana. Tapi unfortunately pabriknya tutup sehingga banyak yang akhirnya pulang ke Philadelphia. Nah saudara, waktu itu beberapa orang ikut ibadah di tempat kami. Dan hari itu Pittsburgh lagi geger daerahnya. Karena mereka menerima 18.000 pengungsi dari Bhutan. Ya, mereka orang-orang Nepal, ya, rambutnya yang panjang-panjang itu, saudara-saudara, yang kayak orang India gitu ya. Ini cerita saya bukan menjelekkan dan sebagainya. Nah, saudara, ternyata di Nepal itu terjadi perang saudara, sehingga mereka tuh diungsikan ke Bhutan dan sama PBB, orang yang tinggal di pengungsian itu selama 15 tahun, 12 tahun, dibawalah ke Amerika. Dikasihlah ya status, dikasih social security, green card, dan sebagainya. Nah saudara, saya beritahu, di tempat pengungsian selama 15 tahun itu, mereka nggak melakukan apa-apa.
there is no rule of life. Mau tidur ya tidur silakan. Mau makan ya kalau makannya datang silakan. Bahkan beberapa orang tuh mulai sekolah umur 12 sampai 13 tahun baru sekolah. Karena susah di pengungsian. Puluhan ribu orang kayak gitu. Nah, Amerika memang negara yang bagus. Diambillah 18.000 orang, dibawalah sekitar 8 sampai 9.000 ke daerah Pittsburgh, Charleroi. Nah, saya mau tahu, ini cerita yang lucu. Ada teman jemaat juga, agent. Oke Pak, kita pekerjakan dia. Disewakan rumah. Dulu ada istilah live in. Ada rumah bagus, dibeliin ya sofa, kamar bagus. Yang kita besok kita lihat rumah dulu kayak kandang ayam sosok. Lebur gak karu-karuan. Nah, terus pabrik itu pingin jam 7 mereka sampai kerjaan, sampai di tempat kerja. Jam 7 kurang seperempat dijemput, semua masih ngorok. Gitu saudara. Karena nggak biasa kerja. You know, orang udah kerja di, orang yang biasa di, orang biasa di kamp pengungsian disuruh kerja seperti itu. Kan sulit. Kerja dari Senin sampai Sabtu, Sabtu malam dapat gaji. Hari Senin pagi udah ngebon, habis duitnya. Buat mabuk, teler gitu. Nah ini ada yang lucu lagi, ini lucu cerita. Mereka suka makan itu daging sapi, dia masak daging sapi, dibawa, dikirim ke temannya satu kresek, dibawa. Waktu itu lewat di depan kantor polisi di Charleroi. Lagi dibawa nih, dagingnya jatuh, gubrak gitu. Itu semua dagingnya di depan kantor polisi. Harusnya kalau kita ngerti kan ya, diambil dibersihkan, enggak, dia lari terus. Polisinya juga ikut ngejar lari, prit gitu. Dikasih tiket, ditulis human body katanya. Ini polisi ini gendeng pisan, maksud human body. Ini iwak sapi kok, saudara, daging sapi. Saya kadang mikir, kenapa ya kok gini? Karena nggak biasa. Dari tanah pengungsian, daerah pengungsian tiba-tiba dikasih green card, dikasih social security, kasih kerjaan, nggak terbiasa. Nah, gini loh Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel, ini saya close, bangsa Israel itu 400 tahun di Mesir jadi budak. Nah, di Mesir mereka nggak biasa mengelola tanah, nggak biasa mengelola tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan Tuhan membawa mereka dari Mesir ke tanah perjanjian. Di padang gurun mereka 40 tahun, saudara. Supaya apa? Mereka belajar namanya rendah hati. Jangan-jangan kalau dari Mesir langsung dibawa ke Israel, itu tanah yang penuh dengan susu dan madu bisa hancur lebur, saudara. Kenapa? Nggak siap. Saudara pernah ketemu dengan OKB, orang kaya baru? Halo? Ya, baru tiba-tiba dapat ini ya, saudara, di Amerika namanya Super Bowl, Powerball. Tiba-tiba dapat duit 10 million, 30 millions. Bro, siap dikasih 2 million? Buat apa duitnya? Nggak siap berarti ya. Saudara, 50% orang yang menang Powerball itu end up dengan bank korupsi. Karena mereka nggak bisa manage uangnya. Biasa belinya di Ross, tiba-tiba dikasih baju merek. Akhirnya waktu duitnya udah nipis, nggak ngerti. Habis. Nah, mereka mampu, mereka bisa. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, maaf. Saya sudah 20 tahun jadi gembala di Amerika. Banyak orang Indonesia yang datang ke sini. Cuma punya duit $30, $50, $60. Diproses Tuhan sehingga mereka diberkati. Mereka punya rumah, mereka punya mobil, mereka punya usaha. Tapi maaf, beribu maaf. Kadang kehilangan yang namanya rendah hati. Jadi lebih sombong. Siapa kamu? Aku nggak ngerti siapa kamu. Ya mbok nggak ngerti siapa kamu.
Saudara, kalau kita rendah hati, terus kita percaya bahwa semua ini karena anugerah Tuhan, karena berkatnya Tuhan, karena penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan berkat-berkat yang lebih dahsyat lagi. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara, kalau kita bisa ibadah di gereja ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya sampai Philadelphia, duit saya cuma $30. Ibadah pertama cuma $90 persembahan. Nah, kalau kita bisa seperti ini semua karena anugerah Tuhan. Dijauhkan dari kita untuk sombong, dijauhkan dari kita untuk kita ambil kemuliaan dan berkata, siapa aku ini? Kita bukan siapa-siapa. Semua cuma karena anugerahnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Yuk, lewat dari padang gurun. Tuhan cuma ngingatin gini, kasih tahu sama jemaat ya, tetap low profile aja, rendah hati. Salam kanan kiri, low profile aja, low profile. Walaupun di bankmu ada 1 million, nyantai aja bos. Kita low profile aja. Katakan amin. Oh, haleluya. Kita semua karena anugerah Tuhan. Semua karena berkatnya Tuhan. Saudara, karena kalau kita nggak siap diberkati, nah ini bahaya. Banyak orang Kristen, saya tutup nih. Kalau miskin, cinta Tuhan. Cukup cinta Tuhan. Begitu kaya, cinta setan. Saya tuh ketemu, ini jujur nih. Di Surabaya, saya ketemu seorang ibu. Pak Pendeta, doakan bisnisnya suami saya supaya bangkrut, Pak. Waduh, biasanya kan ibu-ibu tuh suruh doain supaya bisnisnya suaminya itu maju. Betul kan? Diberkati. Ini Pak doain supaya bangkrut, Pak. Waduh, pendeta suruh doain supaya bangkrut. Didoain enggak kira-kira gitu? Bingung kan? Loh kenapa sih, Ci? Kenapa, Ci? Kenapa, Ci? Gini loh, Pak. Dulu waktu kita masih punya Honda bebek, ke gereja Manyar tuh hari Kamis ibadah luar biasa. Kita jadi asyir, Pak. Cinta Tuhan, so. Begitu usaha udah maju, udah kaya, udah semua. Saya tanya, kok minggu ini bisa ke? Enggak, sorry. Minggu ini saya ke Singapura. Ya udah minggu depan plan. Sorry, minggu depan saya ke Thailand. Terus 2 minggu loh. Sorry, minggu depan saya ke Malaysia. Nggak taunya Pak, dia pergi sama kuntilanak, Pak. Bapak tahu kuntilanak itu saudaranya Sinder Bolong, saudaranya si manis jembatan Ancol. Makanya Pak doain supaya dia bangkrut, supaya dia tahu, supaya dia nggak sombong. Saya berdoa, kalau saudara dipercayakan berkatnya Tuhan, kita siap mengelola keuangannya Tuhan. Semakin kaya, semakin diberkati, semakin cinta Tuhan. Bukan semakin sombong dan semakin tidak perlu Tuhan. Justru waktu kita diberkati, ini kesempatan saudara untuk jadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan waktu saudara dipasih berkat, saudara bisa mengelola dengan baik. Maka Tuhan akan mencurahkan berkatnya lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sehingga di tahun 2023 kita semua di tempat ini dituntun, disertai oleh Tuhan. Dan kita tidak kekurangan. Justru Tuhan akan memakai dan memberkati kita lebih dahsyat lagi. Siapa yang mau diberkati lebih dahsyat lagi untuk jadi berkat? Saudara, untuk kaya itu enggak dosa. Saya kasih tahu, kaya itu enggak dosa. Tetapi kalau kaya sombong itu dosa. Kalau kaya diberkati tapi saudara nyumbang yang banyak, nolong orang banyak, tolong orang panti asuhan, tolong pendeta-pendeta yang miskin, tolong keluargamu, itu ciamik, saudara. Karena apa? Tuhan dipermuliakan. Orang Kristen tidak salah untuk kaya. Malah saya doakan semua kaya ini. Saya katakan amin. Tuh kan nggak yakin, diberkati semua. Katakan amin. Sukses saudara. Sampai bilang. Tapi ingat, begitu diberkati kaya, kita kembalikan segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita gunakan uang kita untuk nolong, untuk membantu, untuk menolong orang. Dan kita tetap low profile, sederhana. Kita tetap rendah hati. Karena semua itu cuma dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Waktu kita rendah hati, saya percaya
Tuhan akan pakai kita dengan dahsyat. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Salam kanan kiri yang tetap rendah hati ya. Tetap rendah hati ya. Haleluya. Yakin. Amen. Nanti kalau sudah dapat green card, dapat citizen, janji tetap rendah hati? Janji, katakan janji. Kuyan aja. Kalau sudah punya perusahaan 5, tetap rendah hati, amin? Amin, oke. Aku mau cinta Yesus. Saudara, orang yang sombong itu tidak sadar bahwa semua yang diperoleh itu semua karena anugerah Tuhan. Dan maaf, kalau saya cerita ini, sharing ini bukan berarti saya kebal. Manusia itu memang sukanya dipuji. Ya. Kalau, wah kamu hebat, senang juga. Tapi saya ingat, oh ya, bukan saya yang hebat. Yang hebat itu Tuhan. Katakan amin. Kita nggak bisa apa-apa. Tuhan dan kita bukan siapa-siapa. Perlu di gereja kita sharing hal ini supaya waktu kita nanti diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Saudara siap. Jangan sampai kita nggak siap. Nah, istri saya dulu kerja di BCA, dia sering cerita. Dia suka tugasnya adalah handle customer prioritas. Yang satunya 1 miliar ke atas. Dia ngomong begini. Justru kok ya, orang yang itu 1 triliun 500 miliar itu datangnya sederhana gitu, mobilnya tuh biasa-biasa gitu. Tapi kalau yang satunya 1 miliar, $1.000, cuma naik $1.000 aja gitu. Itu mintanya padahal cuma plusnya $1.000, saudara. Itu namanya OKB, orang kaya baru. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus tuntun saya untuk kita sharing ini, supaya kita pagi ini saling mengingatkan di tengah kesulitan ini, di tengah krisis ini, mari kita belajar mengerti, sadar bahwa semua oleh karena anugerahnya Tuhan. Saudara, saya tutup ini 1 menit ya, maaf ya. Saya sharing ini curhatnya pendeta-pendeta dari LA. Orang Indonesia di LA udah tahun 70-an, 80-an. Dan hari-hari ini mereka diberkati, punya banyak perusahaan, punya banyak usaha, punya tackle dan sebagainya. Di LA itu, kalau di Philadelphia ada 10 gereja. Kalau di LA ada berapa? 123 gereja Indonesia, saudara. Keren. Banyak. Pendeta LA ngomong, aduh Pak, orang LA itu sulit diatur karena mereka udah kaya-kaya. Malah pendeta yang diatur. Kalau dulu waktu datang pendetanya yang jemputin, pendetanya yang nganterin kemana-mana. Begitu udah kaya luar biasa. Sedikit gak happy pindah gereja, sedikit gak happy buka gereja. Sehingga gerejanya sekarang yang hadir 15, 12, paling top 20. Dan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, saya cerita ini supaya ini nggak terjadi di Philadelphia. Kita semua tetap low profile, tetap unity, tidak ada yang merasa lebih tinggi. Semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Mari kita melayani sama-sama. Kita datang dari kota kita nggak bawa apa-apa. Kalau Tuhan memberkati di bangsa ini, kota ini, mari kita bantu yang lain, tolong yang lain. Nah, kita berjanji untuk kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya belajar, orang yang rendah hati akan ditolong di saat krisis ini. Tapi orang yang sombong yang akan dibabat habis sama Tuhan dulu di tengah krisis ini. Pastikan saudara rendah hati. Pastikan kita semua di sini rendah hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti,
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan saudara, sama-sama katakan, ya Bapa, layakkanlah seluruh hidupku. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi angkat tangan kita, katakan, ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kami semua yang sudah ikut ibadah baik online, onsite, semua kami diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami bersyukur tahun 2023 kami pasti menang, dilindungi, disertai, diberkati, tidak kekurangan satu apapun. Mari jemaat angkat tanganmu, jika percaya katakan amin. Diberkati keluargamu, diberkati kesehatanmu, diberkati anak cucumu, pekerjaanmu, engkau diberkati berlimpah, limpah, limpah. Sekarang pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Berkati fellowship kami juga Tuhan. Dalam nama Yesus, semua ini berkati Tuhan bersama-sama katakan amin.